Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Pramana dari kelompok AK135. Di sini kami akan menjelaskan materi apa saja yang akan diujikan di dalam UTBK nanti. Sebenarnya untuk ujian UTBK nanti itu seputar akuntansinya hanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang saja. Untuk perusahaan dagang itu sebenarnya cuma mencakup harga pokok penjualan, metode periodik, serta perpetual. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan jasa dulu. Untuk perusahaan jasa sebenarnya dia itu hanya membahas siklus akuntansi. Kalau misalkan kita udah tahu siklus akuntansi, udah itu kemungkinan besar kita bisa menjawabnya. Yang pertama, kalian harus tahu dasar dulu, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Jadi untuk membangun perusahaan, itu dananya bisa berasal dari hutang, atau modal, atau hutang saja, atau hutang ditambah modal. Kalian harus tahu juga saldo normalnya itu apa aja. Di sini udah dijelasin kalau harta itu di debit, utang itu kredit, modal itu kredit, pendapatan itu kredit, dan beban itu di debit. Di sini juga udah disertakan penjelasan sedikit agar kalian lebih mengerti. Jadi kalau misalkan kalian baca Excel ini, kemungkinan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal akuntansi UTBK nanti. Untuk nama akun perusahaan, di sini sudah disertakan. Di sini ada nama akun perusahaan jasa dan nama akun perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi, kedua menjurnal transaksi, yang ketiga memposting ke buku besar, yang keempat menyiapkan neraca saldo, yang kelima menjurnal atau memposting jurnal penyesuaian, yang keenam menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan keuangan, yang kedelapan membuat jurnal penutup, dan yang kesembilan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Di dalam siklus akuntansi, itu ada beberapa tahap yang ada. Yang pertama itu ada neraca saldo. Ini adalah gambaran dari neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah kumpulan saldo awal sebuah perusahaan. Nanti di buku besarnya, di bagian buku besar ini, dia harus dimasukkan dulu sebelum memasukkan data-data yang ada di jurnal. Selanjutnya itu untuk jurnal umum. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journaling. Nah, untuk jurnal umum itu atau sering dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya tahapan yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening di debit dan satu rekening di kredit. Sedangkan untuk jurnal khusus adalah diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Sebenarnya neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah sama aja kayak neraca saldo yang ini, yang awal. Cuma bedanya adalah di sini itu ditambahi sama jumlah transaksi yang ada di jurnal umum. Nanti di buku besar itu kita tambahin dari saldo awalnya berapa, terus ditambahin saldo di jurnal umum hasilnya. Habis itu dimasukin ke neraca saldo sebelum penyesuaian, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian. Kenapa harus melakukan jurnal penyesuaian? Pada umumnya ada dua alasannya. Yang pertama, karena keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua itu, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo yang perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Di sini tuh sudah ada dari contoh soal ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yaitu untuk yang pertama itu biaya dibayar di muka, yang kedua itu ada pendapatan terima di muka, kemudian kasus di mana biaya yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang harus diterima, kelima penyusunan aktiva tetap, dan keenam itu kerugian piutang. Dan yang terakhir itu ada contoh dari biaya pemakaian perlengkapan pada contoh ayat jurnal penyesuaian. Halo, selanjutnya kita masuk kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan gabungan dari neraca sebelum penyesuaian disesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang ada. Selanjutnya, setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Sesuai namanya, laporan laba rugi ini digunakan untuk mencari tahu pada suatu periode apakah perusahaan mengalami keuntungan maupun kerugian dengan cara jumlah pendapatan perusahaan dikurangi dengan semua beban yang dikeluarkan pada suatu periode tersebut. Lalu akan didapatkan pendapatan bersih atau net income, atau jika rugi didapatkan net loss. Kemudian, laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal ini digunakan untuk mencari tahu apakah modal perusahaan selama satu periode itu mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dengan cara modal awal, lalu ditambah dengan pendapatan bersih atau net income, lalu ditambah dengan penambahan modal jika ada, lalu dikurangi dengan prefer atau withdraw. Lalu akan mendapatkan modal akhirnya. Kemudian, laporan keuangan yang terakhir adalah neraca, atau bisa disebut juga laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, biasanya pada akhir periode buku. Laporan ini menunjukkan aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Total aktiva ini harus sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, modal yang ada di sini itu diambil dari modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal. Jadi, dan juga neraca ini hanya diisi oleh akun-akun permanen. Nah, setelah membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penutup. Nah, apa sih gunanya jurnal penutup itu? Gunanya adalah untuk menutup akun-akun yang bersifat sementara atau hanya ada pada satu periode akuntansi, seperti akun pendapatan dan akun beban. Nah, caranya adalah pertama, kita harus menutup akun pendapatan. Nah, karena biasanya akun pendapatan itu adalah adanya di kredit, maka harus kita balik menjadi di debit. Nah, kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, kita menutup akun beban. Biasanya kan beban ada di debit, karena ingin kita tutup, jadi kita balik ke kredit. Lalu kita masukkan ke modal ikhtisar laba ruginya. Karena ini untung, dapatnya dari mana? Ini dapat dari ikhtisar laba rugi yang ada di pendapatan, dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang ada di debit, yang ada di beban. Nah, kita masukkan ke modal, maka ikhtisar laba rugi pada modal. Tapi jika rugi, maka jurnalnya seperti ini. Lalu untuk menutup prefer kan normalnya ada di debit, karena ingin kita tutup, maka kita kreditkan, debitnya itu adalah modal. Nah, jika kalian ingin menggunakan laporan keuangan ini, kalian cukup mengisi neraca saldo setelah penyesuaiannya ini, lalu laporan laba rugi untuk perusahaan jasanya akan terisi secara otomatis. Neraca saldo penutupan. Jadi neraca saldo penutupan ini sebenarnya sama aja kayak neraca saldo seperti umumnya. Neraca saldo penutupan itu dia mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Cuma bedanya dia itu tidak menggunakan beberapa akun. Jadi akun-akun yang ada di jurnal penutup di sini itu tidak dimasukkan. Selanjutnya kita akan membahas materi perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ini kita hanya membahas perpetual dan periodik atau metode persediaan dan harga pokok penjualan, karena di akuntansi UTBK hanya membahas mengenai seputar itu saja. Nah, untuk pencatatan transaksinya kalian bisa lihat sendiri di sini, tapi poin penting yang akan saya sampaikan adalah perbedaan dari metode perpetual dan periodik ini adalah saat pencatatan, yaitu pencatatan ketika di sini ada transaksi pembelian yang mengunsurkan nama pembelian. Itu di metode perpetual dia menggunakan akun persediaan barang dagang, sedangkan di metode periodik itu pasti selalu ada kata pembelian. Contohnya ya ini, pembelian barang dagang, metode perpetual menggunakan persediaan, sedangkan metode periodik dia menggunakan pembelian. Selanjutnya kita akan membahas harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini sebenarnya adalah ingin mencari tahu berapa sih persediaan yang sekarang kita punya itu. Nah, untuk mencari mengetahui jumlah persediaan yang kita punya, kita harus tahu dulu saldo awal kita itu berapa, kemudian ditambah pembelian bersih. Tapi kalau misalkan nggak ada saldo awal, ya udah pembelian bersih aja gitu. Nah, pembelian bersih ini dicari dengan cara menambahkan pembelian barang, ditambah biaya angkut, dikurangi retro pembelian, dan dikurangi diskon pembelian. Nah, setelah dapat total pembelian bersih, kita mencari barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan cara menambahkan persediaan awal ditambah dengan total pembelian bersih. Kemudian untuk mencari harga pokok penjualan, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Baik, cukup sekian dari kami. Oh ya, untuk kalian yang ingin lebih paham dan lebih mengerti lagi, kami melampirkan link untuk pembahasan soalnya di layar, atau kalian bisa melihat di deskripsi video ini. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.